Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Muhammad Ferry Bagus, Caroline Aprilia, Takia Zahir, dan Siti Ardianti Azara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kimia farmasi dasar yang bertemakan Good Laboratory Practice dan wujud zat dan reaksi kimia. Yang pertama ada Good Laboratory Practice yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ferry Bagus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin masuk. Good Laboratory Practice. Berikut akan diuraikan pembahasan tentang hasil percobaan ini yang berjudul pengenalan alat-alat laboratorium beserta fungsinya, pengenalan simbol-simbol bahaya dan jenis-jenis bahaya atau resiko, serta tindakan saat menghadapinya. Tujuan diadakannya laboratorium ini adalah agar setiap praktikum mampu mengenal dan memahami fungsi, cara penggunaan, serta perbedaan berbagai alat yang ada di laboratorium, serta mengenal simbol-simbol bahaya dan jenis-jenis bahaya, dan tahu bagaimana tindakan yang harus dilakukan saat menghadapinya. Dan diharapkan agar nantinya praktikan tidak canggung lagi di laboratorium. Dalam percobaan yang telah dilakukan, terdapat berbagai macam alat. Berikut akan diuraikan pengkategorian dan penanganan alat-alat yang ada di laboratorium berdasarkan kemampuan yang dimiliki alat untuk mendukung berbagai proses yang dilakukan dalam percobaan kimia ini. Alat-alat pemanasan terdiri dari pembakar spiritus, kaki tiga, kasa, gelas beker, tabung reaksi, labu didih, dan penjepit. Untuk alat-alat penimbangan terdiri atas labu ukur, labu Erlenmeyer, dan gelas beker. Dan terakhir untuk alat titrasi terdiri atas tatip, buret, labu Erlenmeyer, dan corong. Terdapat dua kelompok alat-alat ukur yang digunakan pada analisa kuantitatif, yaitu alat-alat yang teliti kuantitatif dan alat-alat yang tidak teliti kualitatif. Untuk alat-alat yang teliti terdiri dari buret, labu ukur, dan pipet. Sedangkan untuk alat-alat teliti yang tidak teliti terdiri dari gelas ukur, Erlenmeyer, dan lainnya. Dan diharapkan praktikum sudah tahu alat apa saja yang digunakan dan bisa melarutkan senyawa kimia yang diujikan dengan metode pengenceran untuk melihat kepekatan senyawa yang diujikan. Ketika melakukan pelarutan, larutan harus benar-benar larut, dan untuk pengenceran sendiri, volume larutannya harus sesuai agar konsentrasinya sesuai. Prinsip percobaan dari Good Laboratory Practice. Memahami cara kerja yang baik di dalam laboratorium sehingga keamanan, kenyamanan, dan ketelitian dapat tercapai. Mengenali dan memahami alat-alat praktikum, cara penggunaan, serta fungsi yang ada di laboratorium kimia, Fakultas Farmasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dapat mengenali simbol dan larangan yang ada di dalam laboratorium, serta dapat menangani jika terjadi sesuatu kecelakaan di dalam laboratorium. Mengetahui pengenceran dari suatu zat yang telah dilarutkan dan ditimbang dengan seksama. Dapat menghitung suatu massa dan pengenceran suatu zat dan memperhatikan perubahan dari suatu zat. Selanjutnya, tujuan percobaan dari Good Laboratory Practice. Yang pertama, memahami Good Laboratory Practice dengan baik. Yang kedua, dapat menangani apabila terjadi kecelakaan di laboratorium. Yang ketiga, mengetahui alat-alat praktikum serta dapat menggunakan dan mengetahui fungsinya. Yang keempat, mengenali simbol dan tanda yang ada di ruangan ataupun bahan yang ada di laboratorium. Yang kelima, dapat menimbang suatu zat menggunakan timbangan dengan tepat. Yang keenam, dapat melakukan pelarutan dan pengenceran suatu zat dengan baik. Dan yang terakhir, dapat menghitung massa serta pengenceran pada suatu zat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Caroline. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan
yaitu dapat disimpulkan bahwa masing-masing alat laboratorium memiliki prosedur sendiri sesuai dengan kegunaan dan fungsinya. Alat-alat laboratorium harus digunakan sebagaimana mestinya, dan seorang praktikum ketika di dalam lab harus memperhatikan simbol bahaya dan jenis bahaya yang ditimbulkan dari senyawa zat kimia dengan mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat menghadapinya. Perhitungan bahan harus sesuai agar pelarut dan pengenceran sesuai dengan volume, molekul, dan konsentrasi larutan yang sesuai. Lalu, yang materi selanjutnya yaitu tentang wujud zat dan reaksi kimia, yang akan dijelaskan oleh Caroline Aprilia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini ada wujud zat dan reaksi kimia. Hal pertama yang dilakukan sesuai dengan petunjuk praktikum adalah penyiapan bahan, kemudian melakukan praktikum organoleptik sesuai senyawa atau zat yang akan dianalisa. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelarutan terhadap senyawa analisis. Hasil percobaan kemudian dilakukan dengan tabel sifat kelarutan dalam Farmakop Indonesia untuk mengetahui sifat kelarutan dari masing-masing senyawa yang dianalisis. Dan hasilnya menyatakan bahwa semua sifat kelarutan senyawa yang telah dianalisis sesuai dengan sifat kelarutan senyawa tersebut dalam Farmakop Indonesia. Dan yang ketiga, percobaan selanjutnya yaitu reaksi kimia, di mana praktikum mereaksikan suatu reaktan dengan reaksi lain untuk diamati perubahannya. Yang pertama adalah reaksi antara amonium hidroksida dengan ferriklorida, di mana NaOH direaksikan dengan FeCl3 dapat bereaksi ditandai dengan adanya perubahan warna kuning kecoklatan. Reaksi yang kedua yaitu ferriklorida dan amonium tiosanat FeCl3 direaksikan dengan NH4SCN dapat bereaksi ditandai dengan adanya perubahan warna merah pekat. Kemudian reaksi antara kalium heksasianoferat dan amonium hidroksida K4 direaksikan dengan NaOH, tidak terjadi reaksi ditandai dengan tidak terjadi perubahan warna. Tidak terbentuk endapan maupun gelombang gas. Yang keempat adalah reaksi antara gliserin dan kalium permanganat, di mana CHO direaksikan dengan KMNO dan dapat bereaksi. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi coklat tua dan dapat pula endapan di dalamnya. Terakhir adalah reaksi antara asam asetat dan natrium bikarbonat CH3COOH direaksikan dengan NaCO3, terjadi reaksi ditandai dengan adanya gelembung gas pada saat uji gas CO2. Nah, di sini ada prinsip percobaan pada wujud zat dan reaksi kimia, yaitu di mana senyawa kimia ditemukan di dunia memiliki wujud dan bentuk tertentu, sehingga dapat dirasakan keberadaannya. Senyawa yang berupa zat padat dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas, dengan struktur yang umumnya keras atau semi keras, seperti tablet, obat, gula, besi, dan lain-lain. Zat cair memiliki struktur yang lebih lunak dengan bentuk yang bervariasi sesuai dengan wadah tempat zat cair dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan keberadaannya. Gas adalah wujud lain dari zat yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Gas hanya dapat dirasakan terutama baunya, misalnya gas amonia, gas hidrogen sulfida, dan lain-lain. Untuk dapat lebih mengenal wujud zat dengan baik di laboratorium, diperlukan upaya yang tekun dan teliti untuk mengamati berbagai senyawa kimia, terutama yang akan digunakan dalam kegiatan di laboratorium farmasi. Selanjutnya, ada tujuan percobaan dari wujud zat dan reaksi kimia. Yang pertama yaitu melaksanakan dan mengetahui gambaran awal atau kondisi suatu senyawa sebelum direaksikan. Yang kedua yaitu melaksanakan dan mengetahui sifat kelarutan suatu senyawa dalam militer Aquades. Yang ketiga yaitu melaksanakan dan mengetahui reaksi kimia suatu senyawa oleh pereaksinya terhadap perubahan warna larutan, warna endapan, warna kekeruhan, dan bau yang dihasilkan oleh reaksi kimia tersebut. Lalu, kesimpulan dari wujud zat dan reaksi kimia yaitu
Pemeriksaan organoleptik dilakukan dengan indera manusia untuk mengetahui wujud atau bentuk, warna, dan aroma dari suatu senyawa. Yang kedua yaitu dalam pemeriksaan kelarutan dinyatakan bahwa amonium hidroksida, periklorida, kalium permanganat, gliserin, dan asam asetat mudah larut dalam aqueous. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu terjadi reaksi kimia yang mereaksikan amonium hidroksida dengan periklorida, periklorida dengan amonium tiosianat, gliserin dengan kalium permanganat, dan tidak terjadi reaksi antara kalium heksasinoferat dan amonium hidroksida. Pada asam asetat dan natrium bikarbonat berbuih ketika diuji dengan gas CO2. Sekian pemaparan dari kami tentang good laboratori praktis dan wujud zat dan reaksi kimia. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.